sampai ayatnya yang ke-33. Bapak Ibu Saudara, sebelum baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di saat ini kami datang menghadap kekudusan Tuhan, menaikkan segala syukur kami atas kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami, yang membawa kami hadir di rumah Tuhan yang kudus ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, Engkau telah memberi firman bagi kami yang akan menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 38 di saat ini. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Urapi kami ya Allah, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk memahaminya, dan kami pun mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas. Di saat ini kami telah bersiap untuk membaca dan merenungkan firman. Bersabda bagi kami, demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dengan judul berikut, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang telah
Simon, Simon, lihat iblis telah menunggu untuk menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bagi kita Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan. Tentu yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang mampu melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari-hari. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semua sehat, semua berbahagia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perpisahan merupakan saat-saat yang sangat mengharukan bagi setiap orang, karena manusia itu pada dasarnya selalu ingin memiliki. Oleh karena itu, ketika harus berhadapan dengan perpisahan, maka hal itu akan mendatangkan kesedihan yang luar biasa. Dan hal ini juga dirasakan oleh Tuhan Yesus saat Yesus dan murid-muridnya sedang menikmati perjamuan Paskah, dan itu adalah perjamuan Paskah yang terakhir yang Yesus nikmati bersama murid-muridnya sebelum penderitaannya. Pada malam sebelum kematiannya, Yesus tahu bahwa hidup dan pelayanannya di dunia ini sedang mendekati saat-saat akhir. Tapi Yesus juga tahu bahwa suatu hari Dia akan datang sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada buku Sengsara Yesus Kristus yang ke-6 terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 38 yang terdiri dari 2 perikop. Yang perikop pertama dengan judul penetapan pada malam, dan perikop kedua ayat 24 sampai 38 percakapan waktu perjamuan kudus. Dan bacaan ini diberi tema ciri-ciri menjadi murid Tuhan. Tentu kalau lihat dari pembacaan kita sepertinya tidak nyambung. Memang ciri-ciri menjadi murid Tuhan tidak secara tersurat dengan jelas di sini, tetapi dinyatakan secara tersirat. Bapak Ibu, ada murid pasti ada guru. Guru tentu memberikan teladan dan sebagai murid. Tapi di sini juga kita harus tahu bahwa murid di sini ada 2 pengertian. Murid dalam arti secara sempit, yaitu
Tuhan, yaitu kedua belas muridnya, dan secara luas yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah juga murid Tuhan. Nah, pertanyaannya di sini kira-kira murid-murid Tuhan yang bagaimana dulu? Apakah semua murid Tuhan itu orang yang taat dan setia kepada Tuhan? Tidak. Karena ada murid-murid Tuhan yang dikatakan murid-murid Tuhan, walaupun dia sebagai murid-murid Tuhan, dia tidak setia. Siapa itu? Contohnya Yudas. Jadi tidak semua orang yang dikatakan murid-murid Tuhan itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri menjadi murid Tuhan dan pembacaan kita. Yang pertama dari ayat 14 sampai 16 di sini. Ciri murid Tuhan yang pertama itu dia hidup rukun bersama atau selalu bersama-sama. Jadi murid-murid Tuhan ini selalu bersama-sama. Tiba saatnya duduk makan bersama-sama, rindu makan Paskah bersama-sama. Kata bersama-sama 2 kali di dalam ayat 14 sampai 16. Murid dan guru selalu bersama-sama. Murid-murid Tuhan selalu bersama-sama dalam Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua pada ayat 17 sampai 20 di sini menjadi murid Tuhan itu saling melayani. Saling melayani ditunjukkan di sini. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Jadi ditandai dengan perjamuan di mana Tuhan membagikan roti dan juga cawan, tanda bahwa mereka sebagai murid Tuhan hidup saling melayani guru, melayani murid-muridnya, dan murid saling melayani antara murid-murid. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, ciri murid Tuhan itu dari ayat 24 sampai 30 di sini tentang bahwa murid Tuhan itu melayani sesama. Bapak Ibu pernah dengar iklan penyedia jasa pelayanan perjalanan? Jadi melalui iklannya itu mereka mengatakan, kami siap melayani Anda. Masih pernah dengar? Kami siap melayani Anda. Biasanya iklan layanan jasa itu kan menawarkan begitu. Kami siap melayani Anda. Inilah yang ditawarkan oleh, jadi kita dipandang iklan yang berbicara mengenai pelayanan. Dan itu adalah hal yang dijanjikan bahwa mereka siap melayani semua orang. Bukan hanya di dunia bisnis, model, dan juga kepemimpinan yang melayani. Itu menjadi salah satu tren juga di dalam dunia kepemimpinan modern bahwa harus melayani. Dan model kepemimpinan yang melayani ini sudah diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Pada ayat yang kedua menunjukkan ini dengan jelas ketika Yesus menanggapi perdebatan di antara para murid mengenai siapakah yang paling besar atau paling hebat antara mereka pada ayat 24. Jadi di sini Kristus telah memberikan teladan kepada mereka dengan memposisikan diri sebagai pelayan ayat 27. Dan Yesus mendemonstrasikan secara langsung kepada murid-muridnya bagaimana menjadi yang terbesar itu, yaitu tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukan,
Pada masa itu orang yang paling muda itu, usianya muda itu, mereka dipandang terendah dalam urutan hierarki keluarga, sosial, dan juga agama. Jadi seorang muda, orang pelayan itu dipandang sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan dan martabat pada masa itu. Jadi tugas pelayan itu adalah melayani kebutuhan orang lain. Dan pada konteks ini, di sini Yesus menyamakan statusnya sebagai raja menjadi hamba dan pelayan di tengah-tengah umatnya pada ayat yang ke-67. Dan Yesus datang mendemonstrasikan dengan Yesus datang melayani dan membasuh kaki para murid. Di sini Yesus memberi contoh nyata bahwa yang terbesar di kerajaan surga itu rela menjadi yang terkecil. Dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia, Yesus memperoleh kuasa dari Bapa di surga. Dan dengan kuasa itu Yesus berhak menentukan hak kerajaan Allah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Ayat 29 sampai 30. Dan kepada murid-murid di sini Yesus menjanjikan bahwa mereka akan duduk bersama-sama dalam perjamuan dan memerintah bersama-sama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan bagian keempat ayat 31 sampai 38 di sini, ciri menjadi murid Tuhan itu melayani orang lain tanpa pamrih, melayani orang lain tanpa pamrih. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, pelayanan kita terkadang kita membandingkan diri dengan orang lain dalam masalah keberhasilan, pelayanan, dan pekerjaan, atau juga kita lebih memilih pelayanan dengan hierarki yang tinggi agar dapat menurut dan bukan disuruh, atau kita lebih mengerjakan hal-hal yang besar agar kita dikagumi orang dibandingkan dengan mengerjakan hal-hal yang sederhana yang dianggap remeh. Sebenarnya di sini yang kegagalan setiap kita, dan di sini Tuhan mengingatkan kita seperti Dia mengingatkan Petrus pada ayat 31, bagaimana Tuhan menegur dan mengingatkan Petrus. Jadi di sini Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa saat krisis menimpa mereka adalah penting memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Ayat 36 sampai 37. Tetapi di sini sayang sekali para murid salah dalam memahaminya sebagai senjata jasmani. Dikatakan ada dua beban, padahal maksudnya perlengkapan rohani yang dimaksud Yesus di sini. Tetapi mereka menandainya dengan perlengkapan senjata dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini karena para murid terjebak pada model kepemimpinan duniawi, sehingga Tuhan Yesus menjelaskan di sini bahwa kodrat sejati kepemimpinan rohani itu adalah kehambaan. Artinya kepemimpinan bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain, melainkan mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah melihat contoh teladan seorang pemimpin yang melayani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana memberikan teladan bagi kita. Dia adalah guru agung kita yang memberikan teladan kepada murid-muridnya, yaitu Bapak, Ibu, saudara, dan saya dalam hidup melayani tanpa pamrih, melayani
dendam di antara murid-murid. Bersama-sama hidup rukun, saling mengasihi, saling melayani satu sama lain. Tuhan telah memberikan teladannya itu dan didemonstrasikan secara nyata, dipraktekkan secara nyata lewat pelayanannya kepada murid-muridnya. Dan mari kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan, kita meneladani apa yang telah diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memberikan sumber kepada kita, dan di saat ini minggu sengsara yang ke-6, mari kita ingat kembali kasih Tuhan Yesus yang begitu besar sehingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk hidup kita. Mari bersama kita sebagai murid-murid Tuhan bertekad untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya menjadi alat anugerah Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, agar setiap murid-murid Tuhan menjalani hidup dengan prinsip melayani dengan kerendahan hati sebagai model